kita sudah bisa dengarkan dari zaman dahulu kala ya. Dulu zamannya ada kaset, abis itu ada CD, terus abis itu masuk sekarang zamannya MP3, YouTube dan kawan-kawannya, Spotify, segala macamnya seperti itu. Jadi kita dari dulu kan bisa dengar ya. Dan indah atau bagus itu buat orang semua relatif, bener gak? Benar. Jadi ada orang senang nih yang nyanyi yang apa namanya? Love me to the moon. Nah kan ada tuh orang yang senang dengar orang kayak gitu. Tapi ada juga yang senang orang dengerin Fly me to the moon. Nah kan ada juga yang senang kayak gitu. Ada juga yang senang Fly to the moon. Gawat nih. Jadi tapi mau seperti apapun nanti suaranya yang dikeluarkan atau yang disediakan, yang diproyeksikan ke penontonnya atau direkam itu kalau bisa asal muasalnya dia tekniknya atau caranya harus sehat dulu. Harus sehat dulu. Iya gitu. Jadi nggak sembarangan lah intinya. Nggak gitu. sembarangan. Makanya kan saya pernah menyanyi baru gitu. Mandolnya hilang. Waduh. Ketelan ya, mandolnya ketelan. Nah, gitu. Soalnya bunga ananya kenceng banget ya. Kenceng banget gitu. Mandolnya ketelan gitu. Memang dibutuhkan teknik yang benar ya. Takutnya nanti efeknya jadi nggak bagus juga buat kesehatan seperti itu ya. Nah, iya gitu juga. Jadi saya dulu sebenarnya kan latar belakangnya juga mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu sama adik-adik, Mas Dana sendiri itu dulu nyanyinya nggak dari kecil loh. Mas Dana baru mulai belajar nyanyi itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Iya. Kalau sekarang baru kelas 3. Kita kan seangkatan, satu kelas. Nggak, intinya Mas Dana dulu juga baru mulai ini SMA. Dulu waktu TK Mas Dana pernah sih ikut lomba nyanyi, tapi setelah itu SD, SMP itu nggak pernah nyanyi. Baru ketemu dunia nyanyi lagi tuh SMA. Dan saat itu Mas Dana kebetulan langsung ketemu sama namanya Bina Vokalia Bali. Karena dulu Mas Dana tinggal di Denpasar ya, ketemu sama Bina Vokalia Bali, yang dimana di situ kita benar-benar ya kamu kalau mau nyanyi harus bener caranya. Karena prinsipnya mereka saat kamu belajar bernyanyi dan sudah bisa bernyanyi, cara itu akan bisa dipakai sampai mati. Sampai nanti mau umur 60 tuh ya masih bisa nyanyi yang kayak gitu. Kadang kan ada yang cuman baru satu lagu aja udah capek, suaranya habis kayak gitu. Karena itu teknik yang salah ya. Iya, seperti itu. Jadi memang harus kita latihan yang benar. Bisa nanti latihan sama Kak Dana, latihan sama Sanggar Seni Yuda, seperti itu. Tapi ada yang bilang nih, katanya kalau pengen jadi penyanyi yang kece gitu tuh harus dari kecil. Kalau udah tua tuh katanya terlambat nih, kalau udah SMA, SMP. Bener nggak sih Kak? Itu nggak masalah sih kalau di zaman sekarang ya. Dimulai dari awal atau dimulai dari kecil itu bagus. Dimulai dari sejak dini itu bagus. Apalagi kalau memulainya dengan kebiasaan yang benar atau dengan kebiasaan yang sehat. Jadi sehingga saat dia mau beranjak SMP, SMA, dewasa kayak gitu karena kayak udah punya pakemnya. Jadi dia tidak bisa tergoyahkan. Tidak bisa. Secara teknik vokal. Tapi nanti saat mau jadi penyanyi kece ini kan banyak nih ukurannya. Kece itu banyak ukurannya. Kece dipandang dari sudut mana. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya lihat tadi kayak ada Dek Nizar ya. Nah, Dek Nizar Azza tuh. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Dek Nizar. Itu sudah punya single dan sudah ada video klipnya juga. Jadi dimulai dari awal kayak gitu. Jadi kalau saya sih bisa bilang dia berarti penyanyi karya. Dia bernyanyi dan punya karya. Kalau kebetulan kayak Mas Dana ini, saya penyanyi ngamen. Saya bernyanyi sambil ngamen. Tapi penting nggak sih Kak kalau misalnya kita terjun di nyanyi gitu? Video klip tuh penting nggak sih? Sebuah karya itu penting nggak sih? Nah, jadi kalau untuk tadi ya kayak video klip segala macam karya itu penting. Ini saya balik lagi acuannya kepada teman-teman seniman. Jadi bahkan yang bilang saya seperti ini dia bukan seniman penyanyi, dia sastrawan, penulis puisi. Dia bilang tugasnya seniman itu adalah bikin karya. Mau karyanya lagu sendiri, mau karyanya dia menyanyikan lagu orang, yang penting dia bikin karya.
tugasnya seniman adalah bikin karya. Dan sehingga saat dia bikin karya, itu nanti karyanya pasti ada nilainya. Nilainya tuh banyak. Ada nilai misalnya dia mengusung tema apa? Tema kemanusiaan, tema ketuhanan, tema persahabatan, tema kekeluargaan. Nah, di mana karya nanti saat dipublish, saat disebar, otomatis nilainya tersebar dan semoga nanti bisa menjadi efek positif buat yang menonton dan mendengarkan. Nah, seperti itu. Mantap ya. Jadi ya karya sebenarnya penting juga ya. Terus kalau menyanyi, menjiwai itu sebenarnya penting atau enggak sih Kak? Oh iya. Menyanyi penjiwaan itu penting. Penting, cukup penting. Karena pertama kalau misalnya lagunya sedih tapi kita nyanyinya sambil ketawa-ketawa kan aneh ya. Tapi kalau lagunya senang terus kita sambil nangis-nangis kan aneh. Nah, gitu. Dan penjiwaan itu juga sebenarnya ada tarafnya. Oh, oke. Ya, kan kayak gitu. Jadi mungkin apa ya namanya? Tergantung dari panggungnya kita sedang berada di mana. Nah, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya saat kita acara seneng-seneng nih ulang tahun, terus nyanyiin lagu Patah Hati, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, karena mungkin karena senang dengar melodinya, senang dengar musiknya, akhirnya dinyanyikan lagu Patah Hati padahal sedang ulang tahun. Berarti otomatis kita nggak boleh dong pas nyanyi itu bener-bener yang gitu kan. Jadi lebih kayak pemberian penyampaian lagunya disesuaikan, tergantung. Sama halnya dengan saat kita bernyanyi misalnya di nikahan. Nah, itu kadang-kadang tuh saya pengalaman ada yang minta itu dong pamer bojo. Nah, gitu ya. Padahal sebenarnya istilah dari pamer bojo sendiri itu tentang ditinggalkan. Ya toh? Sedangkan minta dinyanyikan saat orang lagi nikahan. Nah, gitu ya, otomatis kita tidak akan menjiwai sebegitunya, tapi lebih ke ya udah dibuat fun aja, hore-hore, karena dia iramanya bagus, melodinya bagus, liriknya lucu. Nah, seperti itu. Orang banyak yang tahu juga. Iya. Jadi bisa ikut nyanyi bersama-sama. Seperti itu kira-kira begitu. Nah, sebelum menyanyi nih Kak, sebenarnya penting nggak sih kita harus tahu ini isi liriknya apa sih, lagunya tentang apa sih? Oh, tentu saja. Jadi kalau misalnya mau menyanyikan sebuah lagu, otomatis kan tidak akan terlepas dari dia membaca liriknya ya. Membaca liriknya. Dan tentu saja saat membaca kita pasti nanti akan jadi tahu, oh artinya lagunya seperti ini. Ya, itu cukup penting juga. Penting ya, berarti dari kita kan juga pasti baca dulu liriknya artinya apa, seperti itu ya kan. Iya, gitu. Dan kalau misalnya dari pengunjung sama City Hall nih, tahu ada yang pengen anaknya biar ikut nih di Sanggar Nika Dana dan juga Sanggar Noto Yuda, nanti bisa hubungannya kemana nih Kak? Kalau Sanggar Noto Yuda dan saya itu kita bisa mungkin dari DM ke IG-nya ya, Instagramnya. Sanggar Noto Yudan sudah ada di Instagram, SS Noto Yudan kalau nggak salah alamatnya. Bener ya Mbak Nora? Mbak Nora permisi lagi sibuk. Sedangkan kalau saya tadi ada @dana vocal coach. Nah, silakan di follow dulu, nanti saya approve request follow-nya. Harus begitu, ada biaya pendaftaran approve ya. Kayak gitu. Jadi biar yang masuk IG benar-benar serius. Oh iya, benar-benar. Kayak gitu. Untuk latihannya sendiri? Oke, untuk latihannya sendiri, jadi sebenarnya gini, saat kita ingin bernyanyi sehat ya, saat kita ingin bernyanyi sehat itu paling masuk akal adalah tidak memforsir alat bernyanyinya. Nah, kalau sedangkan alat bernyanyinya ini harus pertama-tama diketahui bahwa kita memakai pita suara. Ya, jadi pita suaranya jangan sampai diforsir, jangan sampai terlalu ditekan, terlalu dicekik seperti itu, karena itu nanti akan cepat merusak pita suaranya. Seperti itu. Saya sih kasus ya kemarin ketemu beberapa murid baru gitu. Saya tanya, habis nyanyi di mana? Oh, habis nyanyi di A B C D E F G H I J K L M Z kayak gitu kan. Oh ya gitu. Terus ibunya cerita, Mas, ini dulu waktu TK nadanya tinggi banget. Tapi sekarang kelas 2 SD kok nadanya rendah ya, Mas? Nah, gitu. Coba sini saya dengarkan cara bernyanyinya.
Karena selama dari TK ke menuju ke kelas 2 SD, dia bernyanyi tidak tahu caranya, jadi cuman sekedar ditarik-tarik aja itu pita suaranya, tahu-tahu pita suaranya jadi lelah dan aus, akhirnya jangkauan nadanya terbatas. Kayak gitu. Padahal sebenarnya teknik yang benar seharusnya malah membuat si pita suara ini dia akan semakin renggang dan range nadanya itu lebih fleksibel. Ya. Mau rendah banget yang sampai yang tinggi banget yang itu kan bisa gitu. Saya bisa loh kayak gitu. Harus dijedul kakinya. Saya bisa loh. Tapi itu jadinya notnya nggak bisa panjang, bisa pendek kan? Nah gitu. Astaga. Penting juga itu. Kira-kira seperti itu. Kalau tipsnya ya, kalau misalnya untuk paling pertama banget nih, saat kita tidak berada di saat tidak didampingi oleh pengajar atau tidak didampingi oleh guru, latihan sendiri. Yang penting pas latihan itu tidak ada yang sakit. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah mulai sakit, aduh kok nggak enak ya, harusnya berhenti istirahat baru mulai lagi. Berhenti istirahat baru mulai lagi. Iya. Kadang ada kan yang pakai kencur kayak gitu. Nah kalau saya sendiri ini dari Mas Dana aja ya. Nanti mungkin kalau pendapatnya ahli vokal yang lain sama guru yang lain mungkin agak berbeda. Tapi kalau misalnya buat dari Mas Dana, saya tidak terpengaruh oleh makanan apapun. Iya. Gorengan tetap makan? Tetap makan. Oke. Gorengan tetap makan, apa segala macam tuh makan saja. Tapi dengan syarat badannya benar-benar fit. Ada syaratnya badannya harus benar-benar fit dan sehat. Tapi kalau misalnya udah mulai nih kita batuk dikit, ya gitu. Ya sudah, tolong dijauhi gorengannya. Atau misalnya kemana gitu, terus tahu-tahu bersin, hacing gitu kan ya. Padahal nanti mau nyanyi, ya udah berarti jangan dulu makan yang aneh-aneh, jangan es, jangan gitu. Tapi kalau misalnya selama sehari itu badannya fit sekali, padahal malamnya mau nyanyi, ya udah makan biasa aja. Kayak gitu. Jadi nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan. Iya. Teman-teman hanya mitos saja. Betul sekali. Nah ini terakhir nih, Kak, pertanyaan dari aku. Penyanyi itu penting nggak sih punya ciri khas? Oke, penyanyi penting nggak sih punya ciri khas? Penting sekali di industri musik. Nah, penting sekali di industri musik. Tapi akan sangat berbeda saat Anda berada di dunia pendidikan. Nah, gitu ya. Saya punya ciri khas nggak? Punya kok. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ciri khas itu penting sekali saat Anda memasuki industri musik ya, industri hiburan lah seperti itu. Karena yang akan didengar, yang akan dikenali pertama kali adalah karakter tersebut, ciri khasnya. Misalnya kayak kita, misalnya saya bilang Afgan, pasti udah kebayang suaranya Afgan. Sekarang saya bilang Raisa, sudah kebayang suaranya Raisa. Ya toh? Isyana. Abis Isyana tuh Subuna. Subuna. Enggak ya. Jadi seperti itu. Bahkan ya, penyanyi cilik kita zaman dulu, Sherina. Nah, itu kan sudah langsung terbayang tuh suaranya, ciri khasnya Sherina seperti apa. Kayak gitu. Tapi balik lagi, saat mengejar ciri khas, disarankan untuk melakukan dengan teknik yang benar. Jangan sampai dengan cara teknik yang salah. Kayak gitu. Seru banget ya Kak ya. Padahal kan kita masih pengen ngobrol lama ya. Iya. Tapi waktunya kok sudah habis. Ya. Atau mungkin saya mau kasih waktu buat di sini ada yang mau bertanya. Boleh, silakan. Di sini ada yang mau bertanya mungkin. Yuk sayang, ada yang pengen nanya nggak? Nanti yang nanya dapat ini loh, gratis. Kalau nggak ada kita langsung lanjutkan ya performnya ya. Ada nggak? Mungkin dari Mama. Sebenarnya Mama punya bakat terpendam pengen nyanyi tapi malu mau nanya-nanya, boleh loh Mama. Nah itu sebenarnya juga luar biasanya adalah biasanya yang ngajar yang biasanya les sama saya ya, ibunya kan denger